Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini protes demi protes sudah berjalan. Yang melakukan protes itu bukan orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Kalau kita udah otomatis 9 tahun ini menjadi oposan, atau sekarang ini yang protes orang yang selama ini bersama-sama Pak Jokowi sendiri. Dan kita ingin betul pertolongan itu segera datang kepada kita. Karena ini kita dalam keadaan perang. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Kenapa kita yakin seyakin-yakinnya melalui pasangan Aminah harapan perubahan itu, harapan perubahan itu bisa menjadi kenyataan. Melalui pasangan Amin inilah harapan perubahan itu masih bisa menjadi kenyataan. Melalui pasangan Amin, insya Allah nanti tempat yang Masumi itu untuk berkibar. Jadi saudara-saudara, mari kita memperkuat itu barisan. Tadi saya dengan Pak Ahmad Heri, mohon maaf agak terlambat karena saya diminta untuk memberi materi di tim pemenangan di tim hukum Amin di Buncit tadi, dan itu menyangkut masalah kecurangan. Karena saya tidak menguasai secara spesifik bentuk-bentuk kecurangan tadi, maka saya beberapa hari lalu minta Pak Ahmad Heri untuk menjelaskan, dan bahkan kita sudah mengusulkan resmi ini TWA barusan, karena diskusi saya dengan Pak Heri, Masumi mengusulkan satu direktorat penting atau satu bagian penting di dalam tim pemenangan Amin itu harus ada, yaitu pusat pelaporan analisis hasil pemilu. Jadi bukan pusat analisis transaksi keuangan mencurigakan, ya, tapi pusat analisis, pusat laporan analisis hasil pemilu. Di dalamnya ada satgas kecurangan, di dalamnya ada masalah saksi dan lain sebagainya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi direktorat sendiri. Dan kalau ini disetujui, nanti saya akan usul bahwa di elit hariannya itu harus orang Masumi. Apakah nanti Pak Ahmad Heri, apakah nanti Pak Ustadz Ali yang akan duduk di sana. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya ini belum dikerjakan oleh 3 pasangan calon yang ada. Nah, saya pernah berkali-kali menjadi tim sukses Pilpres ini. Belum pernah ada ini. Ya. Kalau kita sudah punya data seperti ini, insya Allah kecurangan bagaimanapun dilakukan oleh dia itu bisa kita tangkap dan bisa kita ketahui dan bisa kita untuk buktikan kalau memang nanti hal itu yang dibuktikan. Mudah-mudahan nanti direktorat ini ada dan kita akan berjuang di sana. Seperti itu saya kemukakan hari ini, dan kita ajak seluruh jaringan Partai Masumi yang ada. Tidak perlu lagi kita menjadi kerumunan. Apa artinya kerumunan itu? Kalau datangnya Mas Anies rame-rame datang membludak jutaan orang, 2 juta orang, 1 juta orang, tapi dia akan menjadi kerumunan, bukan menjadi sebuah gerakan. Kita ingin menjadikan 1 orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang, 10 juta orang menjadi gerakan bersama. Dari barisan Safan Kanungun yang maksud seperti itu menjadi barisan yang kuat, itulah yang akan memenangkan itu. Oleh karena itu kita nanti saya akan mengeluarkan, mungkin dengan koordinasi dengan Majelis Syuro, mengeluarkan instruksi seluruh kader Masumi, seluruh pengurus partai Masumi yang ada di seluruh Indonesia, mau itu dia ketua DPD, mau dia ketua DPD, mau dia ketua DPW, mau berpengurus DPP, kita minta dia untuk menjadi saksi di TPS yang bersangkutan.
Jadi sudah tidak lagi saya ketua umum nih. Kok saya harus menjadi saksi di TPS? Tidak. Kita lepaskan jabatan-jabatan kita di partai, tapi kita akan menjadi relawan, menjadi saksi di TPS di rumah kita. Jadi nggak usah lintas-lintas RT, kita akan menjadi saksi di masing-masing tempat kediaman kita. Saya sudah meminta di Pak Ahmad Heri segera anggota kita membuat daftar list nama-nama itu, bahwa nama-nama itu nanti akan kita usulkan di tim pemenangan nasional seperti itu. Kalau itu kita lakukan berarti kita punya nilai lebih. Nilai lebih itu adalah saksi, itu sudah kita siapkan, dan kita minta juga menyatakan pada kawan-kawan seluruh Indonesia, kita berpihak. Kita nggak usah menunggu saksi itu dikasih uang 300.000, dikasih 400.000. Kita nggak usah mikir itu. Ini adalah pihak kita. Ini menentukan hidup nasib bangsa ini. Pemilu 2024 ini menentukan hidup nasib umat Islam. 2024 ini menentukan hidup matinya pakai Masyumi sendiri. Jadi kalau Anies kalah, bagian perjuangan kita semakin panjang dan semakin melelahkan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, siapkan diri kita masing-masing, ya kan? Nanti kita akan melakukan. Tadi saya sudah mengatakan di sana, Masyumi memberikan tempat. Andai kami pun tidak ikut sertakan sebagai peserta pemilu, karena kita dikalahkan, kita belum tahu nih, dikalahkan kami tidak butuh Masyumi. Sebagai pemilu legislatif atau tidak peduli lagi bagi kita. Yang penting bagi kita adalah pilpres. Ada kuncinya di pilpres itu, seperti itu, maka kami akan memberikan apa yang ada pada Masyumi. Oleh karena itu tadi saya menyatakan silakan tim pemenangan itu untuk bersama-sama Partai Masyumi segera melakukan pelatihan-pelatihan yang selama ini sudah kita lakukan. Dan saya menyatakan sekretariat DPP Masyumi dengan keterbatasnya setiap minggu silakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk datang dan kita latih. Saya menyatakan hanya kami bisa mampu saat ini memberikan pelatihan materi, ya kan? Makan dan minum terbatas, ongkos pesertanya kami belum mampu. Ya, kita menyampaikan. Jadi silakan yang datang, nanti kita akan kerjasama Pak Yeri dan kawan-kawan. Dan saya berharap juga pengurus-pengurus kita di TV aktif juga. Mari kita mulai akan mungkin minggu depan. Saya tidak tahu minggu depan akan mulai lagi disusun. Sekretariat kita ini akan dijadikan khusus dari lantai 2 ini akan dijadikan tempat pelatihan seperti itu. Nah, di samping itu setiap ada pelatihan kita sebarkan melalui jaringan kita, media TV kita yang ada, baik itu Masyumi TV maupun Kuli TV yang seluruh jaringannya. Dan kita minta juga untuk kawan-kawan kita jangan pelit-pelit untuk men-subscribe, men-share dan sebagainya, dan menonton. Ini masih minim. Kita masih di bawah. Padahal sumber informasi konten kita jauh dasar. Tapi tidak ada artinya konten yang bagus, konten yang sekali itu tidak tersebar, tidak didengar oleh seluruh umat Islam yang ada. Oleh karena itu kewajiban kita jangan berhenti. Jangan kita ini saya lihat juga ada lihat itu ya ada kita taruh lagi. Membuka pun tidak. Karena ketahuan. Yang buka atau tidak membuka itu ketahuan di handphone itu, karena kita sudah ada data. Oh ini dia ada baru harus buka, oh dia ada baru nonton 2 menit, nah, ada ketahuan. Jadi ya ada Intelnya pakai sistem, ya kan sistem. Kita pakai sistem. Jadi saudara-saudaraku, mari kita nantikan saja, kita tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita juga merapatkan barisan dulu. Kita belum tahu juga. Kita berharap pemilu 2024 ini Februari tanggal 14 Februari akan berjalan lancar. Tapi kalau terjadi hal-hal di luar itu, Masyumi itu harus menyiapkan. Hari ini protes demi protes sudah berjalan. Yang melakukan protes itu bukan orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Kalau kita udah otomatis 9 tahun ini menjadi oposan, atau sekarang ini yang protes orang yang selama ini bersama-sama Pak Jokowi segini. Kita lihat saja ke depan, ya kan? Tapi kita doakan mudah-mudahan pasangan Amin ini dengan seluruh keterbatasannya,
Kita tahu di sana sumber kemewahan dan kenikmatan. Ya. Di sini sumber perjuangan dan penderitaan. Mudah-mudahan dengan penderitaan itu, ya kan, merasakan semangat dan kita. Amin. Penderitaan kita tidak seberapa dibandingkan dengan rakyat Gaza. Amin. Ini diuji nih keimanan kita ini. Ini masa kita, ya kan, baru urusannya nggak bisa vakum datang ke PBB. Kenapa nggak bisa? Ini duit ojek belum ada. Kalau belum ada duit ojek, kalau pertemuan dia 6 jalan kaki militan itu. Jauh. Kalau itu sudah terjadi, contoh, kalau gerakan itu sudah terjadi, insya Allah kemenangan itu sudah di depan mata. Allahu Akbar. Tapi kalau kita masih berpikir, aduh susah juga ini, warung belum dibuka ini, ini rugi atau nggak kalau datang ke sini, masih hitungan-hitungan yang bersifat materialistis, pertolongan Allah itu tidak akan segera. Kalau kita betul-betul ingin menjemput pertolongan Allah itu, maka kita istiqomah dan menggunakan, baru sampai mentok itu pertolongan itu muncul. Kita ingin sampai mentok itu, dan kita ingin betul pertolongan itu segera datang kepada kita. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari sama-sama kita syukuri 78 tahun ini, dan insya Allah 78 tahun ini, bulan-bulan ke depan, hari-hari ke depan, kalau kemarin hari-hari kepahitan kita, insya Allah mulai besok tanda-tanda kemanisan dan kemenangan kita. Insya Allah, karena Allah tetap akan bersama kita, dan kita yakin betul sebagaimana emas kita yakin mampu dan yakin Allah itu selalu bersama kita. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, kawan-kawan, sahabat. Mulai minggu ke depan nih Pak Rudi, minggu depan kita akan melakukan restrukturisasi baterai. Minggu depan, bulan depan kita nggak apa-apa, tidak banyak. Kalau yang mengurus DPP ini hanya butuh 20 orang, ya 20 orang kita boleh bergerak. 25 orang. Karena ini kita dalam keadaan perang. Jadi segera nanti saya akan konsultasi dengan Majelis Syuro dan pengurus-pengurus wilayah kita yang memang nggak ada, udah. Selama ini saya toleransi tengah rasa enggak. Mulai hari ini yang tidak bisa bersama kita, tidak ada lain. Nah, kita berperan, ya kita coret dengan permohonan maaf. Ya kan, kalau mau masuk lagi ya silakan nanti masuk lagi di barisan kedua, barisan ketiga seperti itu. Jadi kita akan melakukan, tadi saya di sana sudah banyak juga yang mau masuk, ya kita terima. Yang masuk, yang keluar kita persilakan. Yang keluar, yang masih mau mencari kenikmatan dunia, kita persilakan cari kenikmatan dunia. Yang mau mencari kenikmatan akhirat bersama-sama Mas Sumi. Amin. Mas Sumi,